selaku tim fasilitator dan koordinator dari kegiatan proyek pengembangan penguatan profil belajar Pancasila, yang mana hari ini kita akan mengadakan rapat internal sehubungan dengan persiapan kita pelaksanaan proyek tentang tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sampahku Tanggung Jawabku. Nah, di mana di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan sebagai ketua koordinator adalah Pak Sarbani SPDI, dan di sini dibantu oleh anggota-anggota fasilitator yang ada, yaitu Bapak Ahmad Thohir, Bapak Asmul, Bapak Taila, dan juga Ibu Yani ya. Nah, di mana nanti langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan bersama-sama dulu menyusun modul proyeknya. Bagaimana nanti langkah-langkah aktivitas yang akan kita lakukan sebelum nanti melakukan praktek proyeknya. Lalu nanti Bapak Ibu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah sosialisasi kepada siswa kita, di mana nanti perlu kita kuatkan lagi materi tentang pemanfaatan sampah tadi agar menjadi limbah yang bermanfaat gitu ya. Nah, termasuk itu sampah organik, non organik maupun juga yang bersifat limbah bekas pakai gitu ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti kita akan minta Pak Ben membagi kelompoknya, siapa yang bertanggung jawab di kelas 10 ya, kelas 11 dan kelas 12. Dan yang pertama nanti kita akan lakukan sosialisasi materi tentang sampah, kemudian juga tentang eksplorasi di bank sampah itu sendiri, kemudian bagaimana kita memilah-milah sampah dan seterusnya agar anak-anak kita tahu bagaimana nanti yang mereka lakukan, dan pembagian kelompok di kelas juga harus betul-betul disusun dengan baik sesuai dengan kemampuan dan juga asesmen awal Bapak Ibu di kelas ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk ini, nanti kita atur bersama-sama, kita susun kembali jadwalnya mulai minggu ini agar bisa jalan. Dan Pak Ben tolong nanti dikoordinasi teman-teman fasilitatornya agar bisa menyelesaikan dokumen modul ajar modul proyek lebih dulu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mendengarkan penyampaian dari bapak-bapak pemateri, yang mana proyek bapak dengan tema Sampahku Tanggung Jawab. Jadi Bapak Ahmad Thohir nanti akan menyampaikan yaitu tentang P5 dan PPLA Rahmatan lil Alamin. Kemudian juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Asmul oleh SPD, yang mana menyampaikan tentang materi tentang sampah. Jadi dengan segala hormat, Bapak selaku Ketua Koordinator dipersilakan kepada Bapak Ahmad Thohir SPD untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Untuk mengawali kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang disingkat dengan P5 PPLA, kita akan memulai kegiatan dengan alur kegiatan yang pertama, yaitu pengenalan. Maka dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pengantar tentang apa itu P5 PPLA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk itu Bapak persilakan kepada anak sekalian untuk memperhatikan dengan saksama video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya tentang proyek Pancasila dan pelajaran Rahmatan lil
pengetahuan yang diterima ya tentunya ya. Dalam melaksanakan aktivitas ini, yang menjadi tentunya akan mengembangkan sikap nilai Pancasila seperti asas negarawan dan nilai Pancasila apabila lebih seperti maju. Ketika menjaga masalah dan konfliknya menjadi lingkungan. Jika betul-betul nilai ekonomi tidak seperti awal bekerja dan kelompok. Serta sikap kreatif dan nilai kelompok membuat kita ketika membuat berbagai macam karya dan kenapa. Dan dalam berjuang bersama dengan demokrasi baik dalam proyek ini hari-harinya. Dalam kegiatan tadi. Terima kasih Bapak sampaikan kepada Bapak Ahmad Thohir yang sudah menyampaikan tentang materi mengenal profil Pancasila dan PPLA Rahmatan lil Alamin. Baik, yang berikut akan Bapak persilakan untuk Bapak Azmul Aulia SPD untuk menyampaikan materi tentang sampah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat. Masih semangat? Masih. Kita materi kedua tentang sampahmu tanggung jawabku. Nanti Bapak akan menyampaikan dan akan menayangkan tentang bagaimana sampah itu timbul berada di lingkungan kita dan beberapa jenis sampah. Ada namanya sampah organik dan siapa yang tahu contohnya sampah non organik? Siapa? Sasha, silakan Pak. Plastik ya. Oke, bagus. Yang organik? Ini ada pemanfaatannya yang organik dan organik. Selanjutnya nanti supaya lebih tajam pemahaman dan pengetahuan kalian, kita saksikan di belakang kita. Oke, silakan Pak. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah diurus seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampah itu? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi popok di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, buang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan menggeledah sampah tanpa TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh pengurusan sampah tempat TPSD atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menyumbat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. 3. Membakar sampah adalah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara. Oke, terima kasih Pak Dani sudah menyampaikan beberapa videonya. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan tentang video tadi atau ada yang bisa menyampaikan hasil tayangan tadi? Ada beberapa, dari mana sampahnya, kemana sampahnya, siapa yang mengolah sampah, siapa yang membuang sampah, dan bagaimana sampah itu bisa kembali ke tangan kita yang dulunya dari tangan kita. Ya, ada yang bisa menyampaikan? Lalu, oke, silakan. Sampah ada terbagi 3. Yang pertama sampah B3 berbahaya beracun. Yang kedua organik, yang ketiga anorganik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu Bapak.
Selanjutnya yang putrinya. Risma, Tosha, Kurnia. Jadi yang saya simak tadi, yang sampah itu akan dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir dan tempat pembuangan sampah terpadu. Terus mungkin dipilih-pilih lagi untuk didaur ulang. Biasanya kalau yang didaur ulang itu seperti yang bekas botol itu biasanya dari pihak pabriknya Taulon. Itu tuh mengolah lagi kayak caranya supaya itu bisa dijadikan kemasan baru lagi, terus sampai lagi ke tangan kita jadi batu-batu. Jadi aku suruh bisa. Oke, kamu tentang pemahaman yang kalian sudah dapat. Pada intinya sampah itu akan berakibat fatal apabila pengelolaannya buruk. Apabila pengelolaannya baik akan menghasilkan ekonomi lebih baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua sudah siap? Siap. Baik. Untuk tugas kelompoknya kalian masih ingat? Nah, untuk kelompok 1 kemarin tugasnya bagian mana? Di bagian di belakang pesawat. Betul. Ya, bagus. Ditunggu aksi nyatanya besok ya. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 kemarin tugasnya bagian mana? Oh ya, tetap semangat. Ditunggu esok aksi nyatanya ya. Ya. Sip. Kemudian untuk kelompok 3 kemarin tugasnya bagian mana? Di sekitar lab ya, lab. Iya, tetap semangat. Kemudian untuk kelompok 4 kemarin bagian tugasnya di bagian mana? Sekitar lapangan. Iya. Lapangan apakah halaman atau sampingnya kemarin? Sampai. Iya. Terima kasih. Bapak tunggu semuanya lah aksi nyatanya. Siap. Nah, terima kasih dulu. Baik, setelah kita melaksanakan aksi nyata di lapangan kemarin, sekarang Bapak minta kepada kalian semua untuk mengisi hasil penilaian asesmen kalian masing-masing, yang mana dimana apakah penilaian baik diri kalian maupun teman-teman kalian baik secara afektif maupun objektif, sehingga nanti akan kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih apalagi namanya berbuat yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi oleh karena itu isi ya.
Ya sudah lah. Sudah saya aja biar bisa bersama. Baik. Dengan hasil asesmen ini mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik dan bisa menjaga lingkungan sekolah kita. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah, di rumah pun juga harus kita jaga kebersihan dari sampah-sampah yang mengotori ataupun yang merusak lingkungan kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ulang lagi. Allahu Akbar. Salam. Terima kasih semuanya Bapak ucapkan. Dengan hasil asesmen tadi mudah-mudahan refleksi kita bersama kita dapat menjaga lingkungan sekolah kita. Jadi bukan hanya sekolah kita, di rumah pun dan dimanapun kita wajib menjaga sampah-sampah jangan sampai dibuang sembarangan. Jadi kalau ada melihat sampah berserakan, kalau itu bisa kita ambil. Dengan mudah-mudahan dengan refleksi ini kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun kering adalah contoh sampah organik yang bisa digunakan untuk menjadi pupuk tanaman. Dengan barisan sampah, tentunya kita akan bisa melihat lingkungan kita yang bersih dilihatnya dan nyaman dipandang. Mungkin juga secara lingkungan apabila terlihat bersih, otomatis sekolah kita juga akan dilihat lebih rapi dan lebih enak dipandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kerjasama dari tim P5 sehingga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sampahku Tanggung Jawabku sudah berjalan dengan baik. Dalam beberapa bulan ini proses sudah dilakukan dan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar sekolah. Alhamdulillah kegiatan ini sangat memberi dampak positif bagi perubahan karakter siswa kita. Anak semakin bertanggung jawab, semakin peduli, cinta lingkungan, dan juga semakin memahami akan pentingnya pemanfaatan limbah sampah menjadi barang-barang yang berfungsi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada tim project, koordinator dan juga fasilitator yang sudah bekerja sama dengan baik dan juga sudah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada siswa-siswi kita. Sukses selalu, salam hebat dan maju bersama hebat semua. Terima kasih.